kita akan mulai. Hari ini tanggal 26 Januari kita masuk ke pertemuan ketiga di perkuliahan kita. Nah, ini adalah contohnya untuk menekankan bahwa ketika kita melakukan akuisisi itu tidak selalu bentuknya selalu melingkar seperti ini. Ini adalah skema tadi berdasarkan urutan waktu. Nah, yang ini kita buat rencana survei, misalkan ada pemetaan untuk satu area dari koordinat 0,0 sampai misalkan sampai berapa ini? Sampai 10.000 sampai koordinat 3.000 gitu ya. Nah, misalkan akan nanti kalau titik-titik ini kita coba ukur semua, kita akan dapat petakan variasi percepatan gravitasinya. Nah, untuk mengukur ini tergantung akses dari titik acuan. Misalkan titik acuannya di sini, biasanya digunakan base camp atau tempat tinggal untuk mudah kembali setiap saat, pada saat pagi dan malam gitu atau sore, setelah survei gitu. Jadi ini urutannya pertama bisa diukur yang setelah dari base ke stasiun pertama, kemudian stasiun kedua, stasiun ketiga, kemudian misalkan apa namanya, di sini kita akan menggunakan pengecekan nanti setelah stasiun 4, stasiun 5, stasiun 6 nanti akan kembali ke stasiun 3, kembali lagi ke sini lagi, ukur lagi dan seterusnya. Jadi ini skema untuk pengukuran berulang. Pengukuran berulang itu biasanya dilakukan pada lokasi yang sama, pada waktu yang berbeda. Bisa dalam beda hari atau beda jam atau ya intinya diulang untuk skema survei pemetaan ini. Kemudian di sini juga diulang lagi untuk pengikatan di sini atau juga diulang di sini untuk penutupan. Jadi yang paling wajib itu ini yang diulang. Jadi seperti ini skema paling sederhananya. Tapi kalau kita ingin melihat secara statistik kemampuan alat kita, kita bisa melakukan pengukuran berulang di beberapa stasiun. Jadi kita akan punya sampel di stasiun 1, stasiun 3, mungkin di stasiun 4, 5, 6, stasiun 6, dan ya stasiun 1, 3, 6. Kalau kita ingin mendapatkan statistik data bahwa alat kita itu sebenarnya seberapa teliti atau seberapa akurasinya begitu. Mungkin klaim dari laboratorium atau dari pabriknya, alat ini memiliki akurasi di bawah misalkan ya 10 mikrogal begitu. Artinya kalau kita ngulang pasti angkanya di kisaran itu. Tapi pada saat kondisi di lapangan biasanya berbeda, kondisinya tidak ideal karena ada pergerakan, mobilisasi, turun naik gunung, terus ada goncangan pegasnya itu. Jadi itu membuat tadi yang kita sebut sebagai faktor eksternal atau drift, eksternal dan internal, ada drift peralatan. Nah, karena pengukuran dengan gravimeter relatif itu dipengaruhi oleh drift, maka eh, untuk pengukuran presisi tinggi biasanya diperlukan data untuk menunjukkan kualitas datanya. Berbeda dengan gravimeter absolut yang nilainya itu independen setiap pengamatan. Ekstrimnya gini kondisinya. Kalau misalkan alat itu ternyata kurang baik atau rusak atau ya kurang perform gitu ya. Misalkan di sini dibacanya 1 miligal, kemudian nggak sampai 1 jam, kembali lagi ke sini dibacanya 2 miligal. Itu berarti terpaut 2000 mikrogal. Itu termasuk besar gitu ya. Atau 1000, terpaut 1000 mikrogal. Itu termasuk besar. Jadi kita bisa meragukan ini bacaannya benar nggak? Karena biasanya kalau sudah ordenya 1 miligal itu biasanya ada beda ketinggian. Ada beda ketinggian. Jadi dari nanti kita di teorinya ada untuk free air correction-nya. Jadi kalau kita tahu bacaan itu aneh kalau kita sudah pernah mengamati dan mengulang lagi, oh ini bacaannya aneh gitu. Itu kita bisa setidaknya melihat. Oke, ini hari pertama. Nah, misalkan diamati pada saat pagi hari jam 7 dan misalkan setelah selesai di base ini diamati sore hari jam 16 misalkan. Jadi berangkat jam 7 berarti kan persiapan misalkan makan paginya udah pasti lebih awal dan seterusnya. Kalau enggak berarti berangkatnya akan lebih siang. Dari pembacaan ditunjukkan di sini ada angka seperti ini misalkan. 1824,005 miligal sudah dikonversi artinya. Kemudian yang sore ini 0,017. Jadi artinya ada beda sekitar 12 miligal.
Ya, 0,012 miligal atau 12 mikrogal. Nah, perbedaan ini kita kenal sebagai drift selama satu survei itu. Oke, satu hari pengamatan. Nah, demikian juga kalau hari berikutnya kita bisa geser posisinya, tapi ada titik yang diamati sebelumnya diukur lagi, berarti kan itu juga repeatability test juga. Jadi kita punya sampel di stasiun 1 tadi, 3, terus kemudian ada 6, ada stasiun 8 lagi yang di-repeat. Jadi kita punya sampel untuk area ini yang stasiunnya diulang begitu ya. Kalau skemanya misalkan seperti ini. Kalau tidak ada skema pengukuran berulang, ya sudah langsung aja stasiun ini langsung satu-satu aja gitu.